Ya, ini adalah HP Xiaomi 13T, HP semi flagship buatan Xiaomi. Apa saja yang bisa kita lakukan bersama dengan HP ini? Mari kita bahas di video berikut ini. Xiaomi 13T. Ya, sebelumnya kita lanjut video ini, saya akan menyampaikan bahwa unboxing ini sudah dilakukan pada saat HP ini baru rilis ya, yaitu sekitar pada bulan September September Oktoberan lah 2023. Jadi ketika kita mereview HP ini atau membahas tentang video yang sudah saya buat, ini adalah dari rekaman masa lalu ya. Oke, sebelumnya kita mulai dari apa yang kita dapat ketika dari paket penjualannya, yaitu ada ucapan terima kasih tadi, SIM ejector, di sini adalah buku petunjuk, lalu ada casing bawaan ya. Walaupun semi flagship ya, ini cukup lengkap ya. Udah ada aksesoris. Ya sebenarnya ini sudah jadi semacam kewajiban ya untuk beberapa brand-brand HP selain Apple dan Samsung yang menyertakan casing bawaan. Dan Xiaomi tidak pernah lupa untuk memasukkan casing bawaannya. Ya ini kita buka covernya. Oke. Nah, ini adalah yang varian warna hitam ya. Untuk diketahui ada tiga varian warna untuk Xiaomi 13T ini. Ada warna hitam, warna biru, dan warna hijau. Oke. Nah, khusus yang warna biru sebenarnya back covernya terbuat dari vegan leather ya. Tapi saya lebih suka yang warna hitam. Entah kenapa saya merasa itu lebih elegan ya. Dan di paket penjualannya terdapat charger 67 watt. 67 watt ini kalau menurut saya ini sudah cukup kencang ya selama penggunaan. Sebenarnya semakin besar wattnya itu memang semakin cepat chargingnya, tapi sebenarnya apakah kita benar-benar memerlukan kecepatan charging yang sampai 120 watt? Nah, itu silahkan dibahas di komen ya. Lalu ada kabel USB yang masih dari USB A ke Type C. Jadi kabel USB-nya masih tradisional ya. Dan sebenarnya ini masih umum sih. Karena hanya beberapa brand saja yang menggunakan C2C. Tapi sudah kabelnya C2C tapi tidak dapat adaptor. Oke, kita lanjut ke HP-nya. Sebagai gambaran ya, pertama kita coba pakai game yang sederhana dulu, yaitu game Block Blast. Ini semacam Tetris modern ya. Ya sebenarnya Tetris modern atau lama ya Tetris sih. Mainnya ya gitu-gitu aja sih. Cuma kan paling tidak kita bisa melihat tampilan sederhananya. Dan ini di home screen-nya. Kita coba pakai game Mobile Legend. Game Mobile Legend ini yang seri ketika ini kolaborasi dengan Jujutsu Kaisen ya. Oke. Sayangnya di video ini suara gamenya tidak disetel ya. Jadi enggak kelihatan suaranya ya secara real. Dan saya lupa karena saya nggak pernah mengaktifkan watermark ketika melakukan foto video, jadi saya lupa. Yang saya post di Instagram itu
saya fotonya atau ngerekamnya pakai HP apa lupa sampai. Ya ini settingannya tentu settingan ultra ya, sudah yang paling tinggi. Karena prosesor yang digunakan itu adalah MediaTek Dimensity eh, MediaTek Dimensity 8200 Ultra dengan pabrikan 4 nanometer. Jadi yang jelas performanya tinggi, octa-core dan GPU Mali G610 MC6. Sudah banyak sekali reviewnya di YouTube ya tentang performanya. Tapi saya sendiri membuktikan bahwa pengalaman bermain menggunakan HP ini sangat responsif ya. Sangat responsif karena layarnya ini layar AMOLED 60 billion color, 144 Hz, Dolby Vision, HDR+, 1200 nit, dan kecerahan puncak sampai 2600 nit. Jadi walaupun main di bawah terik sinar matahari akan tetap terlihat dengan rasio layar 1220 kali 2712 pixel ya, dengan kepadatan 446 ppi density. Waduh. Ya ini dari bodinya ya. Jadi kalau kita lepas casingnya, sebenarnya feel genggamnya cukup nyaman ya, tipis ya, dan sudah ada dual speaker kalau nggak salah ya. Ya, stereo speaker ya. Jadi atas bawah itu ada speakernya. Walaupun kalau yang warna hitam karena glossy jadi sangat mudah sekali kotor, karena apalagi tangan saya yang gampang berkeringat ya. Sangat mudah sekali kotor dan meninggalkan noda bekas sidik jari. Dan ketika masuk di in-game ya, sebenarnya kelebihannya HP yang mempunyai frame tipis seperti ini, nah, itu kelebihannya itu sudut pandangnya jadi lebih luas ya. Jadi untuk main game itu sebenarnya terasa lebih luas. View-nya luas, nyaman, dan karena menggunakan punch hole ya, yang di sebelah kiri ya, jadi punch hole kamera, jadi layarnya terasa full. Cuman kelemahannya itu kalau bezelnya terlalu tipis, yang tangannya gemuk terutama, ketika lipatan-lipatan genggam itu tanpa sengaja itu bisa bisa nyenggol. Nah, lipatan jari yang di sudut-sudut ini. Nah, dan ketika cuma selain itu kelemahannya ya, ya memang kalau ketika digunakan bermain cukup ada kerasa sih hangat-hangat sedikit ya. Oke, kita lihat lagi. Tadi kalau pakai game Mobile Legends, jadi kita jadi, nah ini yang kendalanya lagi adalah layarnya. Walaupun sudah dari paket penjualannya itu sudah tertempel ya, sudah tertempel pelindung screen protector, cuma bagi tangan yang berkeringat itu kurang bersahabat ya Mas. Dan di depan sudah ada sensor sidik jari di depan. Oke. Terus apa lagi ya, ini modul kameranya dual kamera, bawah charger. Oke, dan ini modul kamera depan ya, kelihatan ya. Ketajaman sebenarnya sangat cantik sekali HP ini. Frame-nya tipis walaupun menggunakan material plastik ya, tapi cukup tipis, nyaman digenggam. Eh, Gimana ya, rasanya itu mantap lah. Secara lebar, rasio lebar dan tingginya itu cukup. Nah, dan ini sudah Xiaomi HyperOS. Ya, ini bodi samping, atas kita cek. Nah, kita matikan dulu HP-nya. Sembari kita kembali packing lagi HP-nya, kita masukkan lagi dalam kardus. Ya, jadi ini adalah HP yang sangat nyaman sekali saya pakai. Walaupun ada kelemahan ya, selama saya menggunakan HP ini itu ketika gaming entah kenapa ya terasa hangat. Kalau menurut saya sih masih hangat wajar. Bukan yang pada tahap mengganggu sih kalau menurut saya.
Cuman bagi yang memang game mania ya, yang intensitas gamenya dan untuk game-game kompetitif ya mungkin merasa kurang kurang nyaman ya, apalagi untuk varian warna hitam, itu sangat nempel sidik jari. Jadi serba salah, kalau menggunakan casing bawaan mungkin akan ngerasa HP-nya jadi gerah, tapi kalau nggak pakai casing itu jadi nempel sidik jari, apalagi yang tangannya berkeringat. Jadi solusinya ya yang paling nyaman kalau untuk game kompetitif ya paling nyaman pakai kipas eksternal ya. Banyak sekali di marketplace. Kalau untuk kamera ini saya sangat senang sekali menggunakan kamera Xiaomi karena sudah co-engineer with Leica itu, label Leica yang ada di kemasan itu bukan sekedar label ya, dan benar-benar, pengaruhnya itu sangat terasa sekali kualitas layarnya. Meskipun dibandingkan dengan HP-HP mungkin, lini Redmi Note mungkin ya, Redmi Note kan banyak yang menggunakan gimmick 200 megapiksel, wah gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan yang Leica ya memang karakter, kamera, perekaman itu memang berbeda. Berbedanya seperti apa ya, coba silahkan dicoba sendiri ya, kalau itu subjektif saya sih, selama saya menggunakan, berbagai macam jenis HP ya. Dan selain itu, apakah HyperOS ada iklan? Mungkin karena Xiaomi 13T itu masuk dalam kategori semi flagship ya, jadi saya nggak merasa terganggu dengan iklan. Ya, iklannya bukan iklan pop up yang sering tiba-tiba muncul ya. Ya mungkin ketika menggunakan aplikasi bawaan dari Xiaomi seperti File Manager itu mungkin ada beberapa banner iklan. Tapi kalau menurut saya itu masih bukan pada tahap mengganggu sih. Nah, kita kemas lagi, nah, Xiaomi 13T. Dan uniknya lagi yang bagian atas ini masih ada infrared blasternya ya. Masih bisa digunakan, serbaguna sekali HP ini. Ya, dan itu tadi kelengkapannya sudah ada, charger sudah masuk, kabel sudah masuk, SIM ejector sudah masuk, dan casing kita masukkan juga ya, casing. Oh, dan tidak lupa di sini ada lagi yang ketinggalan ya, yaitu SIM ejector. Nah, ini, SIM card-nya hybrid ya. Hybrid itu bisa pilih antara 2 SIM atau, satu SIM dengan micro SD. Tapi sebenarnya HP ini sudah support eSIM ya, tapi saya masih belum menggunakan fitur eSIM sampai sekarang. Mungkin ke depan saya akan coba ya, pakai eSIM ya. Ya inilah tadi adalah video Xiaomi 13T, pengalaman saya menggunakan Xiaomi 13T, dan kesimpulannya adalah ini adalah HP yang sangat menarik ya. Dan saya rasa untuk tahun 2025 meskipun Xiaomi 14T sudah muncul, Xiaomi 13T masih bisa jadi alternatif kalau tidak gaib. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Xiaomi 13T. Oke.